Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan semua ya, dengan saya di channel ini, di channelnya Sunaria Tukang ya. Dalam memasang granit teras, yang perlu diperhatikan adalah siku depannya kawan ya. Jadi dari depan atau pilar depan itu dibuat utuh ya kawannya, potongannya nanti habisnya di depan pintu utama. Dan juga untuk pemagonan atau membuat kepalang garis lurus natnya itu dari dalam, itu acuannya dari terasnya ya kawan. Dari terasnya itu antara potongan kanan dan kiri itu kalau bisa utuh ya kawan, tapi kalau tidak bisa minimal itu agak besar potongannya ya. Kalau granitnya 60, kalau dikatakan lebih agak besar itu di atas 30 cm ya kawan ya. Jadi kita tentukan di as pintunya nanti menggunakan as badan keramik atau as natnya ya. Ya kali ini karena pintunya itu kupu tarung ya kawan, jadi pintu yang dibelah dua itu saya menentukan pagonannya asnatnya, asnat dari pintu. Jadi untuk terasnya sendiri potongannya agak besar, jadi kelihatan bagus dan pantas gitu ya kawan ya. Kalau untuk pagonan dalamnya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Ini cara pagonan, menentukan pagonan atau kepalan buat teras ya kawan ya. Jadi dari depan utuh, kanan kiri potongan tapi harus kelihatan besar. Ya, untuk potong granitnya sendiri saya menggunakan alat yang ada di samping saya ini. Hasil potongnya itu lebih bagus, rapi dan lurus ya kawannya. Jadi tidak menggunakan gerinda ya kawan. Saya menggunakan alat potong khusus granit. Dan metode pemasangan saya menggunakan aduan pasir dan semen. Kalau ada perekat khusus langsung saya balurkan ke bagian bawah granitnya. Dan kemarin ada yang bertanya, apa kalau pemasangannya kayak gitu apa tidak kopong atau bunyi tok-tok ya kawannya. Saya meratakan adukannya itu agak tinggi kawan, jadi kalau pinggirannya itu dikasih restan luberan, itu saya setting luberannya itu penuh atau walaupun berunggah tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lebar ya. Nanti mengisi natnya itu saya menggunakan metode cor ya namanya. Jadi tidak hanya saya tulit-tulit atau dibalurkan di atasnya saja, jadi saya encerkan semennya, saya cor. Dan untuk video pengecorannya atau metode nat saya bisa ditonton di video saya yang sebelumnya ya, ada ya disitu metode pengecoran atau pengenatannya sudah saya kasih contoh ya. Yang baru menemukan channel saya atau menonton video saya doakan semoga Anda semua sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Dan yang belum subscribe,
untuk menjalin silaturahmi atau supaya channel saya bisa berkembang dan terus memberikan arahan atau sekedar referensi ya, saya minta untuk subscribe di channel saya ini ya. Terima kasih sudah lihat video saya, tonton sampai akhir ya kawan ya. Nanti di bagian akhir akan saya perlihatkan hasil dari pemasangan saya dan teman-teman saya. Saya tidak bekerja sendiri, kadang saya bergabung dengan teman-teman saya. Ini saya memasang dengan 3 tukang ya kawan, dan 3 eper atau kuli, memasang granit sekitar 60 meter beserta trapnya ya, 50 lebih lah bersama trapnya, trap atau tangga. Itu 1 hari selesai ya teman, tapi ya lembur sampai jam setengah 7 atau jam 7 baru pulang ini ya. Untuk hasilnya alhamdulillah, karena kami selalu menjaga mutu pemasangan, karena kami bekerja itu untuk seterusnya, bukan hanya untuk kali ini saja. Jadi ya jaga mutu itu pentingnya buat saya untuk kesinambungan pekerjaan saya. Dan baik buruknya metode pemasangan saya, insya Allah ya saya bertanggung jawab atas ini pemasangannya. Alhamdulillah sampai saat ini, walau ada yang komplain masalah granitnya copot atau gimana, setelah saya jelaskan ternyata copot itu bukan dari hasil atau dari salah metode pemasangan ya kawan ya. Itu berbagai faktor, antara lain tersumbatnya udara ke atas tidak bisa keluar, atau strukturnya tanahnya itu tanah gerak ya kawan ya, atau faktor lainnya seperti konstruksi bangunannya itu memang amblas dari pondasinya, itu bisa mengakibatkan copotnya pemasangan granit atau keramik. Tapi itu tergantung ya pemilik rumahnya atau konsumen ya kawan ya. Karena terkadang kita memasangnya bagus, ingin memasang bagus, tapi konsumen memintanya itu adukannya untuk diiritkan atau agak dikurangi penggunaan semennya ya. Saya hanya menurut saja ya kawan ya. Pada dasarnya pemasangan keramik atau granit itu hanya sebatas numpang ya, atau cuma numpang di atasnya lantai kerja. Jadi kekuatannya itu tergantung lantai kerjanya ya kawan ya. Kalau kualitas pasangan itu bukan diukur dari kuatnya pasangan, tapi tingkat kerapian dan tahan ya kawan. Jadi kalau dibentuk apapun itu tidak bunyi tok-tok gitu, itu termasuk ya metode pemasangannya sudah bagus. Tapi kalau amblas atau copot itu faktornya bukan dari salah metode pemasangan, tapi karena hal-hal lain yang banyak sekali faktornya ya kawan ya. Ya bisa dilihat ini
Untuk pemagonan keramik teras yang perlu diperhatikan adalah pertemuan dari lantai induk ya, dari lantai dalam rumah itu natnya harus ketemu dan lurus. Nah, untuk ketinggiannya sendiri, untuk naik dari teras ke lantai induk ya, ini proses potong keramiknya, helper ya kawan ya, yang tukang potongnya. Jadi saya jarang sekali potong-potong keramik ini kalau tidak menemui hal yang sulit atau potongan yang terlalu sulit. Tukang hanya memasang ya kawan ya. Jadi kalau hanya potong-potong, saya serahkan pada helper saya atau kuli saya ya, karena berawalnya nukang itu biasanya saya suruh dulu, saya pelajari untuk potong-potong. Walaupun untuk jadi tukang potong itu kelihatannya gampang, tapi memerlukan mental kawan ya, memerlukan mental yang kuat atau harus teliti ya kawan ya, karena kita tahu sendiri granit itu termasuk barang mewah ya atau mahal. Untuk yang saya pasang ini di tempat saya, satu dus itu kan luas, kalau dijadikan luasnya itu 1,44 ya kawan ya. Jadi satu dus itu sudah 200.000 lebih harganya di tempat saya. Jadi termasuk bangunan mewah. Dan untuk memotongnya sendiri itu diperlukan mental ya kawan ya. Satu lembar aja sudah 50.000. Kalau salah potong satu lembar aja sudah wah nggak enak sama yang punya rumah. Jadi saya tuntut untuk hati-hati memotongnya. Jadi yang sudah bermental atau sudah punya pengalaman untuk potong, saya suruh untuk potong-potong boleh. Tapi kalau belum menguasai teknik potongnya dengan baik, belum saya kasih untuk tukang potong ya, masih ngaduk pasir, nayak, dan pokoknya membantu ya. Kembali ke pembahasan pagonan kawan ya, ini bisa dilihat dari sisi kiri saya itu pilar ya. Pilar itu dari depan saya buat utuh kawan, dan yang jadi pijakan saya itu trap atau tangganya ya. Jadi utuh dari depan, buang potongannya di depan pintu atau di bawahnya pintu utama. Untuk pemagonan teras ya, untuk tukang yang lain saya tidak tahu bagaimana cara mengambil pagonannya, tapi dengan metode saya ini kok kelihatan cara pagonannya itu sudah benar dan bagus dipandang ya kawan ya. Jadi dari depan utuh, kanan kiri kalau potongan harus besar.
Selanjutnya ini bukan hasil pemasangan rumah satu hari ya kawan. Ini lembur sampai jam 7. Ini video hasil akhirnya sudah malam ya teman-teman, jadi kalau kelihatan tidak jelas ya saya mohon maaf. Nah, ini hasil pemasangan ruang tamu yang memanjang ya. Dan ini hasil pemasangan teras beserta trap, ada pelengsengan untuk menaikkan sepeda motor ya kawan ya. Kita lihat trapnya. Dan teras ini menggunakan pingulan yang granit, langsung dibuat buletannya itu ya, seperti setengah lingkaran, langsung dibuat menggunakan granitnya ya kawan ya. Jadi tidak menggunakan mosaik atau buku macan ya kawan. Jadi langsung di bagian pinggir granitnya. Nah, ini video waktu proses pembuatan trap kotor sekali karena harus kejar waktu, diburu dengan waktu karena hujan juga. Sekian dan terima kasih.